Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Aku mau kasih tutorial update mengenai update indikator dari Gecko Structure and Zone. Sekarang aku tambahin tren. Aku tambahin tren. Jadi kenapa update ini aku rasa diperlukan ya? Karena begini, memang selama ini bertahun-tahun aku trading itu hanya menggunakan SNR, SND, structure dan lain-lain, itu sudah cukup work dan bagus banget. Tapi saat ini kan situasi berubah ya, tidak ada segala sesuatu yang tetap di dunia ini. Begitu juga market ya, begitu juga market. Dulu 1000 pips itu adalah sesuatu yang wow gitu di gold ya kan. Sekarang di time frame 1 jam itu bisa 1000 pips, ya nggak, setuju nggak? Ya kan, time frame 1 jam bisa 1000 pips. Dan harga fly 10.000 pips, harga junam 10.000 pips itu adalah sekarang sesuatu yang ya udah, that's happen gitu. Itu yang terjadi di gold. Mau ngomong apa ya kan? Nah, atas terjadinya perubahan gold seperti inilah, makanya kita juga harus adaptasi ya. Kita harus adaptasi, jangan kayak orang masih kayak dinosaurus. Kenapa kita tidak mau berubah dengan sesuatu yang sudah berubah? Zaman sekarang sudah sosmed, sudah AI, udah apa, gue masih tetap suka pakai SMS sama telepon. Nggak gitu ya guys ya, nggak gitu. Zaman sudah berubah, maka kita juga harus update. Nah, dengan situasi kejadian gold fly 10.000 atau lebih pips, berapa, 14.000 atau 15.000 ya fly sekian, terus gold junam 10.000 pips itu udah terjadi 2 kali guys, 2 kali. Nih aku kasih lihat ya, ini daily ya, nih di sini nih 10.000 pips, di sini dari sini lah, bukan dari sini, malah kalau dihitung dari sini itu lebih dari 10.000 pips. Ini high-nya di 5.400, low-nya di 4.100. Berapa itu? 13.000 pips ya. Gelo, 13.000 pips. Nah, zaman sudah berubah. Kalau dulu aku punya teori swing 1000 pips jatuh itu udah sesuatu yang wow gitu, udah bisa kita masuk. Sekarang udah nggak lagi. Nah, kalau memang kalian mau apa namanya, udah mulai membuka mindset pikiran kalian, oke, gue mau adaptasi nih, udah mau berubah nih gue sekarang, bagaimana lagi ini gold ya? Ya udah nggak ini lagi, udah nggak zaman lagi kita apa istilahnya, nahan ya. Ya kalau memang modalnya gede banget, it's okay, aku sih nggak ada masalah. Cuman kalau yang pemula-pemula itu berat banget. Sekarang kita tambahin, makanya itulah yang bikin aku punya apa namanya, punya insight baru. At least kita jangan at least kita jangan lawan tren, kita follow tren. Nah, makanya sekarang aku bikin, coba kita time frame 15 menit. Aku bikin di indikator Gecko Structure and Zone ini, aku tambahin satu filter baru yang namanya, tunggu dihidupin dulu, yang namanya follow trend. Follow trend ini sebenarnya simple ya. Aku simple aja dari, nah di sini ada structure, di sini ada structure, juga ada di sini ada structure, juga ada trend. Nah, structure-nya itu berupa order block ya. Kalian udah, yang sudah member mungkin udah tahu ya apa itu order block, apa itu SNR, apa itu break of structure, change of character dan lain-lain. Videonya pun sudah aku pernah bikin, ditonton lagi. Plus sekarang aku tambahin adalah trend ya, trennya apa? Ini untuk kita ngelihat sekarang trennya apa. Nah, ini untuk membantu kalian trading. Oke, gue sekarang nih lagi di trend buy. Misal ini 1 menit, sorry, kita pakai 5 menit aja. 5 menit. Oh, ini aku sekarang trading lagi di trend buy. Apalagi yang di apa namanya, trading view ini, dia aku tambahin warna juga, di mana trennya sudah mulai melemah, warnanya pun dia melemah. Kalau warnanya tinggi, ini hijau ya, hijaunya hijau terang, itu trennya masih kuat. Begitu mulai melemah, itu trennya sudah mulai lemah. Nah, itu aku tambahin filter itu juga. Nah, ini bantu kita untuk oke, kalau trennya lagi uptrend, lagi hijau, mungkin gue lebih baik cari buy. Tapi kalau trennya lagi merah, mungkin baiknya gue cari sell. Yang aku rekomendasikan adalah pakai yang time frame 5 menit ke atas. 5 menit, misal lagi 15 menit ya kan. Nih 15 menit. 1 jam ya udah pasti itu tidak scalping ya. Tapi untuk lihat oke, trennya sekarang lagi di mana. Kelihatan banget kan. Misalkan deh kita buy dari di sini aja deh, telat deh, misal 4446.
Kan udah dapat lumayan banget nih ya sekarang yang hold ya. Sell pun misal dari sini udah mulai kelihatan merahnya tuh di sini nih. Misal telat aja deh. 4495 misal atau 4490 deh baru gua masuk sell. Udah lumayan ya dapet ya. Dapat misal nggak dapat sampai bawah banget, oke lah di sini mulai ada hijau. Dari 4490 sampai ke 4419 atau 20 kan lumayan. Pokoknya gua hold sell selama dia merah, gua ambil TP begitu hijau keluar. Itu contoh ya. Nah, jadi itu sedikit membantu. Plus ditambah kita juga lihat structure. Jadi nggak melulu buta-buta juga cuman tren doang. Oh, oke, trennya turun. Di sini ada structure nih, di sini ada previous low nih. Kayaknya gue bisa ambil DTP dari area-area ini. Nah, ini kan bantu untuk dapat TP maksimal. Jadi itu di combine kayak begitu ya, guys ya. Nah, terus serunya lagi, ini tidak hanya untuk time frame gede aja. Time frame kecil pun bisa. Kemarin yang kalian nonton live aku ya, kemarin udah aku praktekin sambil sambil live aku praktekin. Kita pakai time frame sekecil 30 detik pun kepake ya cenah ya. Time frame 30 detik pun bisa kepake untuk scalping berat. Scalping berat nih 30 detik. Tuh, kepake banget, Wak. Nih. Nah, tapi strateginya ya kan? Iya, banyak viewernya malah aku. Nah, tapi strateginya kalau kita pakai 30 detik ya memang membingungkan kan, ini hijau, abis itu merah, abis itu hijau, abis itu merah, abis itu nih udah mau masuk lagi hijau lagi, ya kan? Nih gue mau harus apa nih hijau nih? Ya kalau udah mau masuk hijau ya buy lah, ya kan buy. Nah buy. Tapi kalau tiba-tiba dia jadi merah lagi, apa? Itu strateginya itu yang diperlukan namanya tools yang kita pakai di sini. Nah ini perlunya ada Gecko Panel. Gecko Panel itu apa ya? Yang udah ngerti, yang udah member-member ya. Kita pasang BE, kita pasang auto TP, kita pasang trailing stop, kita pasang SL. Untuk apa? Ya untuk kalau misal kita di sini tadi di sini tadi buy ya kan? Tadi kan sebelum ini aku bilang kapan nih? Buy. Oke, buy. Sudah buy di berapa tadi ya? Aku bilang ya. Misal di sini udah mulai masuk hijau. Ngapain kita ya? Buy lah aku bilang kan tadi kan. Misal di 4715 kita buy, 4715. Ya pasanglah BE. BE itu tahu kan? Apa ada yang nggak tahu nggak BE? BE itu SLBE atau SL plus. Pokoknya kalau harga balik secara cepat, ya kita lindungin posisi kita supaya nggak rugi gitu kan. Win rate berapa? Kemarin kita praktekkan itu sampai 100%. Gila ya. Enggak. Anggap aja win rate, anggaplah 60%. Cuman pas kita praktek beneran itu 100%. Kenapa dia bisa jadi 100%? Karena kita pakai BE. Kita pakai BE ini. Misal buy nih, misal barusan buy 4715. Gua BE dong di 4716 deh, nggak usah banyak-banyak 4716. Kalau misal dia salah, jebret dia turun, gua nggak rugi gitu. Nah, itu mengakali kenapa diakalin ini pakai time frame kecil soalnya 30 detik doang. Cenah, 30 detik dia very noise ya. Ya jadi harus tahu diri juga. Ini gua pakai 30 detik, jangan gua harap mau pakai 30 detik bisa jadi swing gitu. Jangan berharap kayak begitu. Nah, contoh di sini ada fake nih di sini nih contoh. Nih. Ada fake. Dan konsepnya adalah ya SL aja SL. Nih ada fake nih di sini hijau ya kan, hijau. Terus udah gitu keluar merah. Oke lah gua ganti sell. Udah nih ganti sell. Misal anggap nggak sempet BE ya, belum sempet profit kan BE itu adalah tunggu kita profit. Kalau belum profit nggak bisa BE dong ya kan, gimana nih? Belum profit gua baru sellnya aja, gua baru sell di sini misal 4675 gua baru nge-sell, gimana mau BE gitu, nggak nyampe BE ini gua. Udah naik duluan. Ijonya masuk lagi, apalagi di sini nih udah ijo full. Waduh, selnya udah basi, guys, nggak jadi selnya. Apa yang dilakukan? Iya, cut loss. Cut loss di situ ya kan. Secepat itu aja balik badan, cut loss, ganti buy. Ya kan, udah ganti buy. Bagus, bener nih buy-nya. Kalau bagus ya udah nggak usah ditanya kan, itu harapan kita. Ya kan? Kemudian di sini ijo ganti merah nih. Oke, saatnya gue ganti sell. Ini kita ngomong ganti tren dulu ya, ganti posisi antara buy sama sell ya, untuk strategi nanti aku bahas. Nah, oke, ganti sell. Nah, di sini juga berhasil kan? Misal agak telat deh dapetnya sellnya di sini, misal 4693 deh, 4693 masih dapet 100 pip. Ya enggak? 83 masih dapet. Ijo ganti buy. Nah, udah gitu aja, itu contoh ya, ini 30 detik ini contoh. Sebenarnya lebih bagus lagi itu aku rekomendasikan di time frame lebih besar, yaitu di 5 menit.
Kalau kayak gitu otomatis 100% ketika profitnya langsung di BI. Ya iyalah Bapak Harta Wijaya, siapa itu namanya, Berry Harta Wijaya. Ya kita memang maunya harus 100% dong, harus BI dong. Trading harus pinter-pinter, masa trading maunya yang bego-bego gimana sih? Trading harus pinter-pinter ya. Kita sudah punya tools yang bagus, maksudnya kita sudah punya indikator yang bagus, kita punya tools, salah lagi. Ini di-delete aja dulu nih, delete. Kita punya tools yang bagus, ada BE, ya dipakai. Masa nggak dipakai? Trading kan kita cari profit. Bukan gue nggak cari apa pengakuan indikator gue 100%. Nggak ada, itu bullshit. Kalau ada yang bilang indikator win rate 100%, bullshit, nggak ada. Itu harus di apa namanya, ditrikkan atau di apa namanya? Dia dipinter-pinterin lah, pinter-pinter kita pakai lah. Gimana ya? Indikatornya apa namanya? Indikatornya adalah GSZ trend, Gecko Structure and Zone plus trend. Nah, itu indikator yang aku bikin sendiri ya. Nggak ada di tempat lain. Kadang orang itu tamak sebelum TP nggak akan close. Nah, itulah makanya di sini strateginya adalah ya udah, kalau memang lagi nggak ikut tren, kita balik badan. Lagi nggak ikut tren, misal lagi sell sell gua nggak jadi nih, ganti hijau, balik badan, kita ganti buy. Buy-nya ya strategi nanti ya, untuk strategi nanti, tapi untuk lebih ke cari balik badannya dulu. Balik badan, oke, di sini sell. Nah, ini merah, ini hijau nih, sekarang nih ya, sekarang hijau buy dong. Cuman kok kayaknya hijaunya udah jelek nih, contoh ya kan, udah lemah, warnanya sudah nggak hijau kuat. Apakah gua harus lepas nih hijaunya, misal telat gua ambil buy hijau, jadi di sini nih di 4720, apa gua harus lepas buy-nya, gua ganti sell, ini merah tapi belum muncul. Nah, itu sebenarnya keputusan kalian sendiri. Udahlah gua lepas aja, misal takutnya abis ini merah, atau selama dia masih hijau gua kagak lepas, ya boleh, oke, nggak ada masalah. Nah, itu keputusan kalian. Ini nanti kita lihat ya bagaimana ya sambil kita ngomong ya. Nah, itu untuk supaya gimana kita tahu tren, tapi ini karena 30 detik terlalu noise, ya oke, nggak apa-apa, anggap kita lagi scalping, cut loss, TP ya TP. Nah, balik badan intinya ya. Nah, terus itu untuk bagaimana menentukan kita buy atau sell. Kemudian berikutnya strategi. Kapan yang bagus gua buy, kapan yang bagus gua sell. Oke, ini masuk, sebenarnya aku saranin sih di 5 menit. Cuman kalau memang, tapi 30 detik kan kalian nggak ada ya. Misal trading view-nya pada gratis ya. 1 menit deh, jangan 30 detik, 1 menit. Kalau trading view gratis nggak ada 30 detik. Nah, misal 1 menit, kita pakai yang di mana nih? Di sini. Nih, ini bisa di reply ya. Misal kita reply dulu. Reply mau di mana ya? Di sideway sini ya, sideway ya. Di sini ya. Oke, ini 1 menit ya, 1 menit. Anggap oke, gua belum entry ini. Ini merah. Sekarang udah agak telat. Ini merah, apakah gua harus sell sekarang? Kalau lagi telat dan kurvanya ini perhatikan ya, yang teman-teman memberku ya, yang mungkin mau pakai ini bagaimana? Nah, lihat juga kurva. Kalau aku lihat juga kurvanya lagi mekar, ya, kurvanya lagi mekar banget. Kalau lagi mekar, ini ada tanda-tanda, ada kebiasaan apa namanya? Ada kebiasaan dia akan pullback kalau mekar ya, kalau lagi mekar. Jadi, apakah aku mau entry? Sebaiknya enggak kalau lagi mekar. Tunggu pullback. Pullbacknya kalau dia turun berarti pullbacknya naik, naik dong ya. Oke, mekar, di sini terjadi pullback. Oke, di situ gue mau re-entry sell misal. Oke, bagus. Mekar lagi. Tapi kok hijau keluar, Cena, ya kan, hijau keluar. Apakah gua mau re-entry sell lagi nih? Jangan, kalau kataku. Udah ada keluar hijau nih, jangan sell dulu nih. Lebih baik next sinyal ya. Tuh, kita play nih. Hijaunya keluar, tapi balik lagi merah. Gua nggak yakin mau sell. Ya jangan paksakan kalau nggak yakin lagi sell. Cuman juga lihat time frame gede juga ya, lihat time frame gede. Oke, 1 menitnya merah, lihat juga 5 menit. Lihat juga 5 menit. 5 menitnya lagi apa nih guys? Oh, 5 menitnya masih hijau, tren besarnya masih naik. Wah, gitu. Kayaknya gue ambil sell tidak bijak ini. 15 menitnya apa nih? 15 menitnya juga hijau, wah. Tidak bijak gue ambil sell walaupun copet-copet. 15 menit 1 jam. 1 jam. 1 jam juga udah hijau, wah. Oke, time frame besar adalah hijau. Time frame kecil gue mau masuk di 1 menit. Seller tidak bagus ya kan, walaupun bisa kalau kita mau copet-copet. Oke, gue cari, tunggu di next sinyal, tunggu aja. Kalau scalping kuncinya tongkrongin, pantengin ya, nggak lu tinggal tongkrongin di depan chart. Ini chart trading view, ini handphone trading. 2 device, ya kan, 1 device ganti-ganti MT trading view suka nge-lag kalau ganti-ganti pindah-pindah aplikasi ya. 2 device, 1 trading view, 1 MT5 di situ tradingnya. Oke, lanjut.
Bentar ya, aku belum baca komen. Lanjut, kapan kita masuk nih? Belum nih, belum, masih merah, belum wah. Tunggu, ulangin lagi. Nah. Belum nih, belum. Nah, garis hijau masuk wah gitu. Ada garis hijau nih, boleh nggak gua buy? Oke lah, kita sikat lah masuk. Di mana telat nih ceritanya ya kan, di 46 berapa? 4677. Time frame 1 menit. Ini lagi reply doang ya. 4677 gua masuk buy, wah. Buy ya 4677 di sini nggak ada tombol buy sih. Kalau di Android bisa kita simulasi buy gitu. Nah, ingat ya 4677 gua buy ya, buy. Oke, buy. Set. Turun kampret gitu kan, tapi masih hijau dia, nggak apa-apa, biarin aja. Selama dia masih hijau, kita masih bertahan ya. Selama lu masih hijau, kita masih bertahan, kecuali berubah dia jadi merah semua ya, nggak jadi, kita cut loss. 46 berapa tadi kita masuk? 4677 ya. 4677. Selama dia masih ada hijau, kita bertahan. 4677 kita masih bertahan di buy. Oke. 4677. Kita pasang SL pas dia naik ke sini 4687. Sebenarnya ini 100 pip udah nyampe loh. 100 pip udah nyampe. Nah, strategi berikutnya ya. Strategi berikutnya masuk sudah buy kan di apa namanya? Di berapa tadi? 4677 ya. Misalkan strategi berikutnya udah, karena ini scalping cuman pakai time frame 1 menit ya. Time frame 1 menit doang. Gue punya disiplin atau gua punya strategi adalah udah 100 pip gua ambil enough, cukup. Gua nggak mau tamak-tamak karena lot gue mungkin gede ya, misal $100, misal ini misal aja ya. Kan soalnya sama kayak banyak member gue di grup kan rata-rata $100, start from $100 ya. Misal $100 dijadiin sen jadi 10.000 sen. Oke, gue cuman mau masuk 1 lot doang. Ya 1 atau 2 lot. Anggaplah 1 lot ya, 1 lot aja nggak usah tamak-tamak. Gue cuman mau pakai 1 lot sen doang dengan 10.000 sen. Gue masuk di berapa tadi? 4677. Di sini ya 4677. Terus gue mau cari 100 pip aja. 4677 berarti di 4687. Oh, belum kena wah 4687. Oke. 100 pip saja saya mau disiplin dengan 100 pip. Oke, pak. Belum ya kan? Kalau dipasang SLBE tadi, dipasang SLBE ini sudah kena. Misal 4677 di sini langsung pasang SLBE, misal di 4678 kena BE. Kena BE. Nggak jadi gue ya kan? Ambil buy lagi, as long as dia hijau, ambil lagi buy-nya ya kan, ambil lagi buy. Apalagi sekarang merahnya udah hilang sepenuhnya, udah clear ini, udah lebih jelas hijaunya, udah masuk semua, berapa baris ini udah hijau semua. Ambil buy lagi. Berapa target kita tadi? 4687 ya, 77 ke 87. Di sini dapat. Nah, di sini dapat 4687, di sini dapat. Itu strategi pertama ya, cari per 100 pip. Strategi pertama, dapat 100 pip. Udah. Strategi kedua, gua mau tamak enak aja 100 pip. Kalau dia bisa fly 1000 pips, kenapa gua harus 100 pips gitu ya kan? Nah, ini strategi kedua, tapi ya kalian harus mengerti bahwa kalau misal gua menargetkan besar ya bisa dapat, bisa tidak, bisa apa namanya? Gua mau trailing nih, kan ada alat ini ya, ada alat ini trailing ya. Klik trailing stop. Trailing stopnya pun kalau memang mau cari jauh, berarti trailing stopnya nggak bisa di setting dekat. Settingnya at least minimal di 800, 400 atau 1500 gitu kan. Mau cari jauh misal, kalau cari jauh, oke, gua BE nih. Gua BE di 4677, baru pencet BE kalau harga sudah ya awal-awal BE nggak apa-apa. Awal-awal BE, kalau kena BE ya cari lagi di bawah, BE lagi, kalau kena lagi cari lagi di bawah, gitu aja terus. Nah, pencet BE lagi, misal BE ada terus fly, bagus dong ya kan. Nah, jangan buru-buru, bukan B maksudnya, trailing stop. Jangan buru-buru trailing stop. Biarin dulu dia fly at least 200 pips. Contoh. Ini sekarang kita belum jalankan trailing stop karena masih di 100 pip. Play. Ya, kena ternyata wah. Di sini kena apa namanya? Entah BE, misal kalian pakai BE atau trailing stop. Kena. Ya udah, tapi dia masih hijau. Gua mau masuk buy lagi nggak ya? Kita lihat apakah trend buy-nya masih bagus. Tapi di sini sudah ada 1 garis jadi merah nih. Sudah ada 1 garis jadi merah. Tunggu dulu apakah dia turun. Oh, jadi merah, wah, jadi merah. Oke, gue mau coba sell nggak? Atau tadi kan kita sudah lihat tren gedenya 5 menit bullish, 15 menit 1 jam semuanya bullish. Apakah gue mau masuk sell atau gue mau spesialis buy aja nih sekarang nih? Misalkan enggak deh, gue nggak mau masuk sell deh, gue mau tunggu buy aja deh.
Berarti tunggu lagi konfirmasi buy-nya lagi. Ini merah sudah muncul nih, udah masuk buy lagi nggak? Belum. Keluar lagi, hijau lagi. Ya udahlah, gue masuk lagi buy. Nah, kali ini buy-nya jadi ketinggalan ya kan? Aduh, ketinggalan di 4680. It's okay. Cuman kalau misal yang tadi strategi 100 pip dapat kan? Dapat ya, strategi 100 pip. Sekarang rencananya strategi gue mau cari jauh. 4680 masuk buy lagi. Tetap BE ya, tetap BE. Belum bisa BE karena masih turun. Belum bisa BE karena masih turun. 4680 ya tadi ya. Cepetin. Nah, sudah bisa BE di sini. Udah bisa BE. Ini merah muncul, cuman ya udahlah gue tahan aja dulu misalnya kan. 4680 gue BE. Kena BE lagi nggak nih? Kita coba. Sementara tidak ya, sementara tidak. Kalau strateginya pakai 100 pip lagi, oke, entry gua dapat 100 pip. 4680 tadi ya entry ya, 4680. Ke 4690 di sini udah 100 pip, dapat lagi 200 pip ya kan? Strateginya kalau mau cari jauh tidak 100 pip ya berarti BE begitu di 4680 berarti 4690 berarti di 4700 di situ baru trailingnya diklik ya, di 4700 di situ trailingnya baru diklik. Itu kalau mau cari jauh. Oke. Nah, sekarang harga udah di berapa? Tadi di 4680 misalkan gua mau cari jauh ya, gua mau cari jauh 4680. Sekarang udah di 4700, baru si trailing kita klik. Trailing, klik gitu. Itu klik trailing ya. Kita mau dapetin ini mau sampai berapa dia tinggi gitu kan. Kita play lagi. Nah, kalau sudah kayak begini ya udah, ini kita pasrah sama trailing aja untuk apakah dia benar-benar mencapai yang tertinggi maksimal. Trailingnya aku nggak bisa simulasi karena nggak tahu berapa. Kan suka-sukanya trailing ya. Jadi misal settingnya 1000 sampai 500 berarti dia jarak per 5 poin. Kalau dia ada pullback 5 poin di situ trailing kalian kena. Di sini ada pullback nggak 5 poin nih? 4704. Nah, di sini kena nih, bisa jadi kena. 4704 sampai 4694 ini di sini trailing kena. Nah, kalau nggak mau kena trailingnya ya dinaikin lagi misal di 1500 sampai 1500 sama 800. Pokoknya settingannya trailing yang udah member tahu ya bagaimana ya. Udah, play lagi. Kita lihat sampai ke berapa ini buy-nya. Nah, lumayan kan? Nah, kalau kayak begini situasinya ini bisa jadi trailing kena. Tapi kalau misal gue yakin ini masih fly gitu, gue yakin ini masih fly. Ya udah trailingnya misalkan bisa dimundurin juga. Atau ya udah gue mau ambil per 100 pip aja. Nah, itu adalah strategi. Nah, itu strategi bagaimana kalian memanage mau ambilnya bagaimana, mau ambil jauh atau mau ambil scalping. Kalau ambil jauh kan di grup juga ada yang namanya primbon. Nah, bisa juga ikutin primbon. Tapi kalau ini misal dipakai scalping, ini bisa banget. Nah, ini kan kita time frame M1 ya. Kita praktekkan time frame M1 dulu. Nah, contoh anggaplah M1 ini kita scalping. Nah, ini mau mulai masuk merah nih. Merah masuk ya kan? Kita gedein lagi. Ini kita gedein karena kita mau lihat ini garis supaya jelas ya, supaya lihatnya kelihatan. Tunggu aku baca. Trailing stop itu BE-nya ngikutin market kah? Trailing stop itu bukan BE, trailing stop itu SL plus ya. SL plus-nya ngikutin harga, ya bener. Ngikutin harga. Jadi kalau kita buy di bawah, SL plus itu kan di atasnya posisi buy. Misal harga running di sini, misal kita kasih jarak 5 poin ya antara SL plus sama harga running. Harga running naik 5 poin, SL plus-nya naik 5 poin, naik 5 poin, naik 5 poin gitu terus. Itu namanya trailing stop. Udah, ini merah nih. Merah. Oke, gue mau sell di sini. Strategi terserah kalian ya. Trend lagi, uptrend. Apakah gua mau masuk sell itu keputusan kalian. Cuman kalau gua mau buta-buta dia merah gua sell dia hijau gua dia merah gua sell dia hijau gua buy, boleh, silahkan. Anggaplah kita begitu ya. Dia merah gua sell cenah. Jelek nih sellnya ya kan? Kok jelek nih, nggak bener nih sellnya nih. Apakah gua misal sell di berapa tadi ya? Anggaplah di 4701 lah, 4701 misal masuk sell. Ih, jelek nih. Nah, ini keputusan kalian ya. Jadi nggak ya gue pertahanin selnya? Kan tren masih uptrend. Trennya masih uptrend. Jadi nggak ya gue pertahanin selnya atau gue buang aja dulu gitu? Atau gue pertahanin? Anggap kita pertahankan ini sell ya kan? Enggak lah, selama lu ada merah gue sell gitu ya kan? Anggap kita pertahankan. 4701 ya, 4701 ya nge-sell ya. Oh, profit wah, barusan dapet. Tapi karena ini dia uptrend, mungkin sell gue nggak gede-gede deh, misal 30 pips atau misal 50 pips aja, berarti 4701. 30 pipsnya kan cuman di 46
98 ya, 4698. Kalau 30 pips dapat, kalau 50 pips 4696. Nah, 50 pips 30 pips dapat. Oke, cukup karena trennya adalah uptrend. Nah, udah dapat. Sekarang gua mau dia naik. Gua mau cari uptrend, gua cari buy lagi nih. Kapan? Belum kelihatan. Oke, hijau udah masuk. Boleh nih kayaknya gue masuk. Buy lagi, Wak, di 4705. Misal 4705 gue buy. Ternyata selnya belum selesai ya, masih ada merah-merahnya. Wah, berubah jadi merah. Berubah jadi merah. Berubah jadi merah. Apa yang kita lakukan? Misal, waduh nggak jadi nih. Apa ini? Tapi balik lagi. Ini uptrend ya, ini uptrend. Kayaknya gue yakin dia bakal masih naik lagi. Atau waduh, ini lot gua gede nih, nggak bagus nih. Jelek nih buy gue nih. Gua lepas dulu deh. Ya udah, terima dengan cut loss. Mau cut loss di mana? Apakah mau cut loss di bawah banget atau cut loss ya at least lo agak naik dikit deh, gua cut loss gitu misalnya, cut loss. Nih cut loss nih misal. Misal ya udah deh, gua coba cut loss atau gua bertahan buy gue karena ini uptrend misal. Misal, gue yakin ini uptrend, gue bertahan buy gue tambah lagi, lu turun, gue tambah lagi buy. Hijau mulai masuk, mulai pede nih. Misal nggak jadi cut loss, hijaunya masuk ya kan? Nggak jadi cut loss. Misalkan dia udah begini, belum cut loss. Misal ini di apa namanya, di combine dengan structure juga ya. Di sini kan ada apa? Istilahnya ada lumayan gap ya. Walaupun gap 1 menit itu tidak berarti, cuman at least ya udahlah. Gua mau cut loss di sini rencananya ya kan, di 4694 rencananya gua mau cut loss kalau ini masuk merah. Tapi ternyata pas di 4694 kok dia masuk hijau lagi. Apa gue pertahanin aja ya buy gue ya? Nah, coba dipertahanin. Cuman kalau misal dia turun di 4694 ini berat, 4694 ini tadi kita buy di berapa ya? 4705 ya, 4705 kita buy. Kalau misal berat naiknya, kayaknya gue mau lepas ini buy. Turun lagi nggak bagus. Udahlah, gue cut loss. Cut loss deh di sini 46 berapa? 05 ke 95 at least berapa? 100 pip ya, 100 pip kebuang itu tuh. 4705 ke 95. Iya, 100 pip. Oke, cut loss deh di situ misal contoh ya. Atau enggak, misal bertahan, itu terserah kalian. Belum masuk lagi. Belum ya. Aduh, belum habis cut loss nih gue, belum masuk lagi. Tuh kan hijaunya bener bagus, kenapa gua cut loss tadi? Tapi ya udah, nggak boleh disesalin ya. Belum masuk lagi nih, masih sideways nih. Nah, kayak begini, kalau dia kreteng kayak begini ya, kreteng merahnya ada, hijaunya pun masih kelihatan jelek, cuman ya mepet begini doang ya. Kalau saranku belum masuk. Cuman kalau sedikit mau high risk, ya udahlah masuk aja, apalagi kita lihat misal 5 menitnya. Oke, merah mulai muncul, tren bullishnya mulai melemah. 15 menitnya masih bagus, apalagi 1 jam. 1 jamnya masih bagus. 15 menit. Nah, 15 menit ini walaupun dia ada satu candle merah besar, tapi di sini apakah dia mau jebol ke bawah, apakah dia mau naik nih? Nah, kita lihat candlenya masih kecil-kecil nih, masih reject. Terus apakah ini cuman hanya pullback doang dia naik lagi, apa dia mau tembus nih ke sini? Nah, ini 15 menitnya ya. Nah, apa keputusan kita? Apakah baik kita pertahankan atau kita mau cut loss? Misal tadi belum cut loss, atau kalaupun misal udah cut loss, apa gua mau masuk buy lagi sekarang apa nanti gitu ya kan? Balik lagi ke 1 menit. Misal kan tadi udah cut loss, anggaplah udah cut loss ya kan? Berarti apakah gua mau masuk buy lagi? Belum. Kalau kayak gini masih kreteng begini ya kan? Masih belum valid. Merahnya pun dia warnanya udah lemah, hijaunya juga masih belum ada kejelasan. Apakah saya sudah masuk? Belum masuk. Ceritanya belum masuk ya. Belum masuk buy nih ceritanya. Kan untung gua belum masuk buy ya kan. Ragumu rugimu, Ci. Ya kan ini kan aku mensimulasi untuk yang pemula-pemula yang masih nggak ngerti gue kapan masuk, mau buy apa sell. Gue simulasi. Kalau gue mah gue nggak ragu kalau gue ya. Ini kan simulasi yang masih apa namanya, pemula. Bingung nih gue mau buy apa sell nih, nggak jelas gitu. Nah, ini udah hijau nih masuk. Apa gue mau buy sekarang? Apa tunggu dulu ya? Apa gue mau buy ya? Nah, belum yakin deh, nanti deh, bentar deh.
Oke, sepertinya sudah hijau, saudara-saudara. Oke lah, gue masuk lah. Masuk di 4691 ya, 4691. Masuk, bye. 4691. Hijau. Merah lagi keluar. Masa gue cut loss lagi kan? 469183. Kalau misal memang ragu-ragu, aduh gue cut loss lagi apa gue bertahan gitu ya. Tapi di sini ada OB nih, ada OB. Bertahan dulu deh. Yang tadi udah cut loss ya. Yang tadi cut loss, sekarang ceritanya bertahan. Gue bertahan deh. Karena kenapa yakin bertahan? Kenapa yakin bertahan? M5 kita buka lagi M5, buka lagi M5. M5-nya mulai merah, ada merah masuk nih M5. 15 menit. 15 menit belum ya. Di sini dia nih, di sini jadi support nih, ada order block nih. 1 jam mungkin masih hijau. Udah biarin. Apakah aku mau cut loss di support ini, di order block ini? Nah, tunggu aja dulu konfirmasi. Kalau emang break ya udah gua ini di combine ya antara trend dan structure. Kalau misal ini support ini break, ya udahlah gua ikhlasin cut loss gitu. Tapi kalau support ini tidak break, ya udah gua bertahan. Ternyata break. Ya sudah, apalagi di sini ada break of structure ya, keluar ya ini tulisan break of structure. Cuman dia ada pullback. Jangan langsung buru-buru, cari ya at least pullbacknya sedikit lah, pullback sedikit. Oke, ada pullback, ya udah gua cut loss lagi. Cut loss lagi di sini. Nah, apakah mau ganti sell? Nah, menurutku sih nanti ya. Sudah telat. Nah, ini mulai masuk hijau nih. Hijau nih. Bener nggak nih hijau? Jangan-jangan lu nanti turun lagi gitu kan. Oke lah, udah gua masuk lagi nih, buy. Nah, di sini lumayan dapat ya. Di sini lumayan dapat di mana tadi ya kita bilang buy ya. Misal di 46, anggaplah di sini deh 4673. Oke, 4673. Jangan lupa di BE. 4673 kita BE ke 4674 ya. Oh, kena lagi BE saya. Oke, kena BE, nggak jadi. Ambil buy lagi semoga dia lebih di bawah lagi dari 4673. Ternyata nggak nyampe di 4673. Ya udah. Ini kan karena kita apa namanya, cepetin jadi kelewat ya. Sebenarnya di sini pas dia lagi ngumpul begini nih bagus juga nih masuk nih. Candle garisnya rada-rada ngumpul bersatu nih, bagus juga buat masuk nih, fresh nih. Masuk lagi 4676 misalnya. Karena dicepetin jadi telat tuh. Nah, dapat 4676, dapat di BE ya, BE dulu. Kalau misal cuma 100 pip atau untuk mengcover cut loss yang tadi, anggap cut lossnya tadi berapa ya? 200 pip ada nggak cut lossnya? Mengcover cut loss yang tadi berarti kita cari 200 pip, 4676 berarti kita cari 4696 ya, 4696. Misal gue cari cut loss tadi deh. Tapi jangan lupa BE ya, jangan lupa BE. 4696 udah dapat belum? BE di 4676, BE di 4677 misal ya. Tidak kena BE-nya. BE tidak kena. Oke. Ininya dapat. Apa yang 200 pip untuk recovery cut loss tadi dapat balik. Apakah masih mau hold? Atau TP dulu? Nah, tips berikutnya. Lupa gua nih, tips ketiga atau tips keberapa tadi? Tips saat kurvanya lagi mekar, lebih baik kalian TP aja. Kurvanya lagi mekar, lebih baik kalian TP. Aduh, kurvanya lagi mekar, TP nih. TP dulu gue ya kan, apalagi ya udah gue mau nutupin yang cut loss tadi 200 pip lebih dikit kan di 4696 ya. Sekarang tadi pas kurvanya mekar kan candlenya kelihatan udah kecil-kecil nih. Oke, kurva mekar, candle kecil-kecil kayaknya mau balik nih 470-an. Ya udah gue TP dulu, kurvanya mekar. Kapan masuk lagi, re-entry lagi? Tunggu ada pullback. Pullback di mana? Cari structure. Di sini nih, kelihatan ya. Di sini ada area support-support kecil nih, 4693, 4685. Cuman nyampe nggak ke 4685? Anggaplah di 93 kita mau re-entry buy ya. 46 berapa? 93 sampai 95. Nah, 96. Nah, 95 dapat ya? Ah, dapat. Kita buy. Misal di 46. Tapi kok merah keluar, Wak. Pas kita mau 46 93 mau buy tapi merah keluar. Mau buy tapi kok merah keluar. Jangan dulu. Oke, ya udah enggak jadi, jangan dulu. Cuman di sini ada support di 46
83, 4683 ada support kecil di 4680. Apakah aku mau buy di sini? Nah, kalau main structure, kalau pakai structure, di sini lokasi bagus buy. Kalau pakai structure, di sini lokasi bagus buy. Kalau dikombinasi, misal oke, gue mau buy di 4681, 4683, kita lihat ya. Nah, kalian mau apa nih? Tapi kita sekarang lagi ngomongin follow trend. Kita lagi ngomongin follow trend. Enggak deh, gua nggak ambil buy di situ. Anggap tidak ya. Kalau secara praktek di lapangan, secara structure ini sih ambil buy. Apalagi di sini ambil buy, ya kan? Secara structure. Tapi secara trend dia masih merah belum? Atau kita tungguin aja sekalian di sini ya kan? Kita lihat coba. Nyampe nggak? Ternyata enggak, Wak. Ternyata nggak nyampe. Hijau lagi dia ya kan? Hijau lagi nih di sini. Ya udahlah, gue buy lagi, buy-nya di atas 4697. 4697. 46 berapa tadi buy-nya? 4697 ya. Cari 100 pip berapa? 4707 dapat. Strategi copet 100 pip dapat. Nah, begitu seterusnya ya kira-kira ya. Jadi intinya udah aku stop ya. Kira-kira yang apa namanya, yang member-member pada udah paham belum? Ini ada yang member-member nggak sih nonton? Harusnya ada sih, tadi aku udah share ya. Udah paham nggak kira-kira? Bagaimana? Ini contoh yang 1 menit. Kalau yang 5 menit, 5 menit fake-nya lebih sedikit. Memang dia masuknya lebih terlambat daripada yang 1 menit. Jadi tetap harus multi time frame dilihat-lihat. 1 menitnya, 5 menitnya, 15 menitnya, 1 jamnya, itu dilihat-lihat. Tren lagi kemana nih? Kalau 5 menit sideway, 15 menit sideway, di 1 menit mungkin dapat. Cari 50 pips, 30 pips di 1 menit mungkin dapat. Kalau di 15 menit sideway ini kan karena trennya lagi bagus. Jadi makanya ya udah bagus banget. Kalau di 5 menit kita masuk, itu sedikit lebih terlambat daripada 1 menit. Tapi nggak apa-apa kalau memang trennya bagus. Nih contoh merah udah kelihatan di sini kan 4696, jauh dapatnya kalau yang 5 menit. Tuh, jauh dapatnya. Paham dikit-dikit sih. Oke, siap. Nanti dipraktekin lama-lama ini sih sebenarnya lebih ke apa namanya, praktek aja, lebih ke praktek, sering-sering praktek. Kalau misal masih belum yakin pakai real account, di demonya aja dulu praktekin. Aku terus praktekin, makanya aku bisa lihat karena lama-lama mata makin terbiasa kan. Dan situasi-situasi kurva lagi gede kayak gini nih, kurva lagi lebar ya kan. Nah di situ ya udah TP aja dulu. Kurva lagi lebar pertama nih ya, coba reply lagi. Ini 5 menit. Nah, sebelumnya. Nah, kurva lagi lebar, lagi kenceng, kurva lagi lebar, ada satu aja candle merah, gua close dulu deh gitu, misal contoh. Tang, dapat 1 candle merah, oke, gua TP dulu di sini. Terus mau buy lagi nggak? Boleh, tapi kita lihat lagi trennya, apakah hijau ini masih tetap hijau atau lagi mau berubah merah. Oke, bisa gua buy lagi. Tapi kalau sambil lihat structure, oke, buy bagus di sini 4715, berikutnya 4702, berikutnya di 4684. Di mana ke buy yang terbagus? Ya udah kita lihat sambil lihat trennya, apakah trennya berubah merah. Nyampe nggak nih ke sini nih? Nggak nyampe, Wak. Ketinggalan. Kalau ketinggalan, aku harus ngapain kalau ketinggalan? Ya, hanya dua opsi. Apakah ketinggalan gua mau menunggu sampai kejemput lagi, atau gua nekat aja mau masuk, ya kan? Terserah kalian. Kalau ketinggalan, apakah saya bersabar menunggu sampai dapat, atau mau nekat aja? Itu pilihan di tangan kalian ya, bukan di tangan saya. Yang penting ini sudah membantu kalian untuk re-entry. Ternyata dia cuma sampai sini doang ya, cuma sampai support yang sini doang reject. Nggak sampai di sini, padahal kita mau nunggu di 4703, nggak nyampe di sini aja dia. Atau strateginya bisa dibagi 3 layer. Oke, di sini ada 1, 2, 3, ada 3, 4 support. Misal gua mau masuk 1 lot misalnya kan, oke lah. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 gitu. Kalau yang bawah nggak kejemput, at least gue punya 0,2 di sini. Nah, udah habis ya? Oh, udah terakhir ini, udah terakhir. Nah, kira-kira kayak begitu penjelasannya ya. Jadi yang member-member udah cukup kira-kira paham bagaimana cara memanfaatkan ini tren indikator tren ini. Coba 1 menit. Indikator apa, C? Indikator ini menit keberapa? 1 jam. 1 jam juga gua ngoceh ya, guys ya.
Indikatornya Gecko, punyanya Gecko. Cuman bisa mendapatkan indikator ini kalau kamu member atau kamu bayar, terserah kamu mau yang mana. Kira-kira udah paham belum yang masih member-member yang udah member-member udah paham belum kira-kira? Jadi ini untuk melindungi, intinya sekali lagi aku ulangin ya. Situasi gold sekarang sudah nggak kayak dulu lagi. Kita mau hitung ketahanan, mau hitung apa segala macam, mau sampai berapa gitu. Kalau misal sampai 10.000 pips, itu mau sampai berapa gitu. Misalkan anggaplah duitmu banyak 1M. Kamu masukin itu 1M. Masa iya 1M lu main 0,1? Kagak kan? Masa iya 1M lu main receh-receh, kecil-kecil profitnya? Pasti lotnya bagong ya nggak? Saat terjadi ketarik 1M misal, duitnya banyak nih, orang kaya nih gua misal 1M. Yang ada apa? Top up. 1M mau top up berapa? Top upnya bisa sampai 3M, bisa sampai 5M. Jadi itu tidak bergantung dari lu punya banyak duit apa enggak. Berapapun uangmu, mau $1.000, mau $100, mau 1M, pasti masuknya lot kita adalah sesuai dengan yang modal ada di situ. Kalau terjadi ketarik, itu at least top upmu adalah 3 sampai 5 kali lipat dari modal awal. Jadi strategi yang aku sarankan saat ini terutama saat Trump masih menjabat, kita follow trend dulu. Makanya aku tambahin structure dengan trend ini. Kenapa aku juga tambahin ini? Coba kita lihat time frame 1 jam ya. Kalau hanya dengan structure saja, segala macam support terkuat yang terjadi kemarin ketabrak semua nggak Cena? Ketabrak semua ya. Ketabrak semua segala macam. Support kuat di sini, support kuat di situ, support kuat di sono, di sini, di situ. Ketabrak semua, wah. Nah, lihat ini 1 jam nih kemarin. Ini support ini time frame 1 jam loh. Gimana kalau lihatnya cuman 5 menit coba. Oke, di sini ada support. Oke, ada support break. Oke, di sini ada support break. Di sini ada support break. Lu mau sampai berapa nge-break gua kagak tahu. Gelo. Tunggu, aku belum lihat ini apa namanya? Request on the floor. Bayar berapa ya? Tanya ke admin aja, ke WA admin. Cara pakainya gimana? Tadi aku udah 1 jam ngejelasin. Udah, kamu kalau memang kamu member atau kamu mau pakai berbayar, baru dikasih tutorialnya recording dari live ini ya. 1M jadi sen bre, masa 1M jadi sen, abis itu bener mau masuknya 1 lot sen doang, bener yakin? Gak percaya gue. Berapa C indikatornya? Ya ke admin aja, ke admin. Mending emas fisik C, kalau turun masih bisa dilatih. Iya bener. Supportnya 0 ya kan. Indikator apakah? Itu indikator buatan tim aku sendiri. Kita seperti sudah ikut kelas ini guys dengan ibu guru. Iya. Mau indikator yang C itu ke Wawa admin aja nih. 0852 bla 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 ke Wawa admin ya. Nanti admin admin kasih info. Gitu ya guys. Jadi kira-kira ide ini insight ini akhirnya harus mau nggak mau kita pakai sekarang, terutama saat Trump sedang menjabat. Sudah 2 kali terjadi kejatuhan 10.000 pips. Jangan sampai kita berdarah-darah. Saat ini strategi kita adalah follow trend. Terus untuk mau pakai tetap structure, tetap, karena structure itu menurutku tetap bagus. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya tetap bagus. Tapi tetap kita kombinasi dengan trennya apa nih gitu. Trennya apa nih? Kalau trennya lagi turun ya caranya sell, trennya lagi naik caranya buy. Begitu. Tunggu San, bener ibu guru belum selesai mengajar. Bentar San. Sabar San. Nah, jadi itu bikin kalian mengurangi kecemasan dalam trading, mengurangi salah posisi, kebalik-balik segala macam gitu ya. Menurut aku sih ini worth it untuk dicoba ya. Bisa privat nggak C? Tinggal di mana? Aku tinggal di Bekasi. Bisa privat. Ada biaya. Aduh, kocak. Kita buka 1 menit lagi. Udah? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai scalpingan lagi nih. 30 detikan nih sama si Sani nih. Ada pertanyaan nggak? Kalau video rekaman kan ini nggak bisa tanya jawab ya. Mumpung gue lagi live, tanya jawab nih. Tanya jawab. Mungkin gue ada yang mau ditanyain misal nggak jelas.
Siap sama. Berapa biaya C? Tanya ke admin aja, gue nggak sebut di sini. Tanya ke admin ya, bentar lagi nanti. Tekan kanan, ID Ray. Kemarin kau bilang mau Junam, fly ID Ray. Untung aku punya tren aku kan. Makanya aku bilang ID Ray mau bilang Junam Jumanan. Kalau tren gue bilang ijo, gue buy. Kagak ada gue nge-sell. Capek juga ya nge-rap ya, dari tadi sejam nge-rap nih. Kan Junam dulu semalam. Iya sih Junam dulu, habis itu fly. tapi emang tadi malam tuh jam berapa ya? Junam tuh mantep sih, mantep itu di structure gua ya, di structure dia set di bawah, habis itu dia naik cepet banget lo, gila lo. Sudah, ini nggak ada pertanyaan ini tentang indikator. Yang member-member nggak ada pertanyaan, sudah oke? Bisa pakainya atau jangan-jangan nggak pakai? Aku juga nggak tahu deh, orang kalian nggak bilang ya kan. Ya udah, oke kalau gitu, kalau aku anggap tidak ada pertanyaan, kita lanjut scalping guys. Lumayan bisa beli nasi padang. Kita lanjutkan scalping dulu. Ini gue pakai broker apa ini ya? Udah, vintage lagi bikin overthinking. Keselin. Yang member-member tahu deh gue kesel tadi malam gara-gara vintage nih. Aduh, gue mau ganti broker dulu ini. Cuman lama lagi kalau ganti broker. Ah udahlah, nggak apa-apa lah, biarin lah. Lotnya nggak usah gede-gede ya. Gue nggak kebanyakan nih lotnya nih. Biarlah 0,01 aja. Ngeselin. Bahas asmara aja menurut Primun. Masih bingung Ci karena belum dapat idenya, masih proses. Oh, tapi udah member belum? Udah member. Perasaan cepet deh kalau indikator itu, kecuali panel ya. Panel karena butuh di setting begini begitu. Kalau indikator cepet. Aku pokoknya kasih username di add, udah langsung jadi. Besok hari Kamis ya. Ya besok masih live aku seperti biasa. Hari Jumat kalau memang marketnya off ya aku nggak live. Tapi kalau on ya aku live. Cuman nggak tahu ya, besok biasanya sih mungkin tetap on marketnya. Cuman mungkin Amerika nggak full day. Mungkin bisa jadi cuman sampai jam 1 malam doang US. Dan mungkin sideway. Jangan lupa yang belum follow ya. Informasi indikator, terus panel ini ya, untuk trading ini panel, ini indikator. Kalian klik link di bio aja atau hubungin ke Wawa admin ini. Ya, nanti admin yang jawab semuanya. Oke guys. Yang belum follow jangan lupa follow. Jadi sekali lagi ini indikator aku tadi udah aku bahas ya selama 1 jam. Tutorial cara pakainya, terus udah gitu kenapa pada akhirnya aku tambahin dengan filter trend following ini. Sebenarnya ini trend following ini dia ngambil dari logikanya EMA ya, moving average aja. Cuman aku tambahin filter warna di mana bull atau bear-nya lagi kenceng, di mana sudah lemah. Kan di sini kelihatan warnanya ya, di sini hijaunya terang, di sini udah mulai ada pelemahan kelihatan. Nah, itu ada filter warnanya. Di sini sebenarnya juga udah lemah juga sih bullishnya tuh kan. Kelihatan udah lemah bullishnya, cuman memang ya masih belum waktunya dia untuk turun, belum sekarang. Kelihatan sih sebenarnya di sini di resisten. Belum kelihatan. Nah, dipakai scalping pun di time frame M1 pun bisa. Mau tidak terlalu scalping di time frame 5 menit, 15 menit juga bagus. 1 jam juga bagus. Untuk apa? Supaya at least kita entry tidak lawan tren ya, tidak lawan tren. Juga untuk antisipasi, tetap menurutku structure juga oke gitu ya, structure oke. Cuman untuk antisipasi kemarin kejatuhan gold 10.000 pips sudah 2 kali terjadi. Nah, support kuat berapapun itu kayak ketabrak gitu, sampai H4 pun ketabrak. Support D1 baru lumayan respect dia. Nah, ya buat yang nahan-nahan itu kan sesuatu yang frustrating juga ya. Ini gue mau nahan sampai berapa nih, mau support berapa lagi nih? Mau apa nih, udah jadi bingung nih, mau apa lagi, mau sampai kapan lagi. Nah, alangkah baiknya kalau saat ini, apalagi terutama saat pemerintahan Trump, udah kita follow trend aja dulu, oke? Follow trend dulu. Mau dipakai scalping oke, mau dipakai tidak terlalu scalping oke, ya lihat aja dari 1 jamnya, 15 menit, trennya kemana nih, apa yang kita cari. Ya tetap udah pasti tidak overload, lotnya dihitung, oke guys? Kalau ada salah posisi, switching dari buy ya ganti jadi sell gitu. Oke guys, thank you yang sudah nonton. Yang belum follow jangan lupa follow. Besok aku live lagi. Selamat malam semuanya, happy cuan, happy profit.
Bye Sani, thank you Om Aidirai, semuanya, thank you, bye bye, good night, happy profit, salam cuan, bye bye, aku end live.